Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat mempresentasikan penelitian dengan judul Gerakan Ekonomi Berbasis Masjid sebagai Strategi Pemulihan Ekonomi Korban PHK Akibat COVID-19 dalam rangka memenuhi lomba LKTI Kota Tangerang yang diselenggarakan oleh Bapeda Kota Tangerang tahun 2021. Penelitian ini tidak terlepas dari latar belakang penelitian, di mana latar belakang pertama itu didasari oleh adanya pandemi COVID-19, di mana ada sebanyak 169 negara yang terkonfirmasi ada 146.640.358 orang dan meninggal dunia sebanyak 2.611.819 orang. Sementara di Indonesia yang positif itu sebanyak 4.229.813 orang. Adapun rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian, yang pertama bagaimana kondisi ekonomi korban PHK COVID-19. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep gerakan ekonomi berbasis masjid sebagai strategi pemulihan ekonomi korban PHK akibat COVID-19. Adapun tujuan penulisan, yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi ekonomi korban PHK akibat COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui konsep gerakan ekonomi berbasis masjid sebagai strategi pemulihan ekonomi korban PHK akibat COVID-19. Adapun manfaat dari penulisan ini bagi pemerintah tentu untuk memperoleh informasi mengenai kondisi ekonomi korban PHK akibat COVID-19 di Kota Tangerang dan solusinya melalui gerakan ekonomi berbasis masjid sebagai strategi pemulihan ekonomi korban PHK akibat COVID-19 di Kota Tangerang. Bagi masyarakat sendiri sebagai stimulus dalam membangkitkan semangat berwirausaha sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi korban PHK yang dimulai dari masjid untuk meningkatkan ekonomi keluarga terlebih dahulu dan masyarakat yang lebih luas. Kemudian fungsi keluarga juga salah satunya adalah fungsi biologis, lebih menekankan pada perlindungan fisik, perlindungan kesehatan, perlindungan dari rasa lapar, haus, kedinginan, kepanasan, kelelahan, kenyamanan, kesegaran fisik, dan kebutuhan seksual. Kemudian fungsi keluarga yang kedua yaitu fungsi ekonomi, menekankan pada aktivitas pencarian nafkah, perencanaan, pembelajaran, dan pemanfaatannya. Kemudian fungsi keluarga yang ketiga yaitu fungsi sosial, sosialisasi, ya, nilai dan norma. Nah, fungsi ini juga dimaknai sebagai fungsi pendidikan. Ternyata akibat COVID-19 ini membawa kebangkrutan industri terus bertambah, begitu juga dengan gelombang PHK yang tidak terkendali menjadi penyebab hilangnya penghasilan sehingga memicu kriminalitas. Memasuki era new normal bukan saja sekedar mengutamakan protokol kesehatan saja, akan tetapi ekonomi keluarga yang terkena PHK harus bangkit dan dari keterpurukan akibat COVID-19. Solusinya dengan memberikan semangat dan pendampingan berwirausaha. Dengan begitu mereka yang terkena PHK mampu menata kehidupan ekonomi baru yang lebih baik, dan pemerintah pun harus hadir melalui kebijakannya. Nah, di sini ekonomi berbasis masjid kita definisikan masjid itu sendiri, di mana masjid merupakan isim yang diambil dari kata sujud. Bentuk dasarnya adalah sajada yasjudu. Sebagian berpendapat bahwa al-masjid berarti rumah tempat bersujud, sedangkan al-masjad berarti mihrab di rumah-rumah atau tempat-tempat salat di berbagai perkumpulan. Juga masjid di mana penghulu atau qadi memimpin upacara pernikahan di masjid. Selain definisi dan fungsi tadi, tentu ada peran masjid. Metodologi penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa yang terkena PHK di Kota Tangerang
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif menggunakan data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa yang bekerja sebagai karyawan yang terkena PHK akibat COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di masa pandemi COVID-19, orang yang tidak punya penghasilan meningkat, yaitu sebanyak 43,3%. Kemudian kondisi karyawan yang sudah di PHK saat ini mencapai 24,2%. Kemudian yang dirumahkan itu sebanyak 15,2%. Kemudian karyawan dengan jadwal kerja sistem bergantian itu 15,2%. Kemudian sistem kerja dengan pemotongan gaji sebanyak 25,8% dan bekerja normal seperti biasanya hanya 19,7%. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat yang terdampak PHK ini ternyata juga berdampak terhadap hubungan dalam keluarga, di mana ada hubungan yang tergolong baik yaitu 56,7 ya sebelum PHK, namun setelah PHK menjadi 38,8%. Kemudian hubungan dengan kategori baik ya 40,3%, namun menjadi kurang baik ya sebelumnya sebesar 3% dan PHK menjadi 20,9%. Dampak PHK ini sebagai dampak daripada hilangnya pendapatan itu juga berdampak pada hubungan keluarga dan hubungan keharmonisan dalam hubungan suami istri. Kemudian bagaimana solusi yang kami tawarkan dengan kondisi tadi? Solusi yang kami tawarkan dalam hal pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 yaitu melalui gerakan ekonomi berbasis masjid sebagai strategi pemulihan ekonomi korban PHK akibat COVID-19 di Kota Tangerang dengan fokus pada pengembangan kewirausahaan. Langkah strateginya yang pertama adalah persiapan, yaitu merumuskan kebijakan pemerintah Kota Tangerang dalam hal pemulihan ekonomi bagi korban PHK akibat COVID-19 melalui pengembangan kewirausahaan di Kota Tangerang. Yang kedua, dalam persiapan ini bagaimana kita juga mencari sumber pendanaan, baik pendanaan internal maupun pendanaan eksternal atau di luar masjid. Nah, kemudian langkah strategi berikutnya adalah pelaksanaan, di mana langkah pelaksanaan ini yang dimulai dari sosialisasi, rekrutmen, seleksi, pembekalan peserta, pembinaan melalui pemberian pelatihan, ya pelatihan manajemen bisnis, pelatihan digital marketing, pelatihan pembukuan dan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan bagi masyarakat yang memang menjadi bagian daripada pengembangan kewirausahaan ini. Selanjutnya adalah tahapan penandatangan kontrak pembiayaan, realisasi pembiayaan dan pelaksanaan usaha serta pendampingan usaha. Dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Ini penting dilakukan untuk memastikan efektivitas pembiayaan yang diberikan benar-benar dapat mengubah taraf hidup, di mana kesimpulan yang pertama, kondisi ekonomi korban PHK akibat COVID-19 pendapatannya menurun sehingga mempengaruhi hubungan yang kurang baik dalam keluarga, termasuk juga hubungan suami istri menjadi tidak harmonis dan berujung pada perceraian. Nah, kondisi ekonomi ini perlu ada solusi, di mana solusi pemulihan ekonomi bagi korban PHK akibat COVID-19 ini dilakukan melalui gerakan ekonomi berbasis masjid. Kita kembali ke masjid lagi. Kita maksimalkan peran masjid itu bukan saja sebagai pusat peribadatan, tetapi juga pusat pemberdayaan bagi masyarakat sehingga melahirkan generasi-generasi wirausaha baru. Kemudian selain 19 melalui gerakan ekonomi berbasis masjid, untuk itu diperlukan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah dengan memaksimalkan fungsi masjid sebagai tempat pembinaan umat dan pusat pemberdayaan ekonomi untuk melahirkan wirausaha baru bagi masyarakat. Dengan begitu taraf hidup ekonomi masyarakat meningkat setelah mereka kehilangan pendapatan karena terdampak PHK akibat COVID-19.
Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.